Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 22 April 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Bas FM Nusantara Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang serial Fikih Doa dan Zikir. Kali ini memasuki nomor 153 dengan tema keajaiban istighfar. Berarti istighfar ajaib nggih? Ajaib nggih? Ajaib. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Ya. Banyak orang yang nggak tahu bahwa istighfar itu ternyata ajaib. Ajaibnya apa, Ustadz? Ajaibnya istighfar itu menguntungkan kita bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Ada sebagian orang mengira istighfar itu cuma untung di akhirat. Enggak. Sebelum untung di akhirat, orang yang rajin istighfar dia akan untung di mana? Di dunia. Dan banyak orang belum tahu, ya, bahwa ternyata istighfar itu punya dampak positif di dunia sebelum di akhirat. Apa keuntungannya di dunia? Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Nuh. Surat apa? Nuh. Ayat 10 sampai 12. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan wejangan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ya, kalau ngemut gampang. Suratnya surat Nuh, nabinya Nabi Nuh. Ya. Jadi Allah menceritakan wejangan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Jadi Nabi Nuh ini sedang ngasih nasihat kepada masyarakat beliau. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai masyarakatku, perbanyaklah membaca istighfar. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Ghaffar. Ghaffar itu salah satu Asmaul Husna. Artinya apa Ghaffar? Maha
pengampun. Ini saking sayangnya Nabi Nuh kepada masyarakatnya. Walaupun masyarakatnya itu keras kepalanya keras, ya. Tapi tetap sabar banget Nabi Nuh itu ngajak kaumnya. Makanya Nabi Nuh itu termasuk Nabi yang masuk kategori ulul azmi. Ulul azmi. Yaitu nabi-nabi yang punya daya juang militansi yang tinggi. Bayangkan jenengan dakwah kok 950 tahun. Ya. Dakwah kok berapa? 950 tahun. Kayak ngapa keselen jajal. Dan ternyata yang ikut gak banyak. Sudah didakwahi 950 tahun, yang ikut cuma sedikit. Akhirnya memang Allah berkehendak wong pancen ora cocok urip nang dhuwur dunia. Akhirnya dimusnahkan mereka semua dengan apa? Dengan banjir yang menutupi seluruh permukaan bumi. Nah, sebelum terjadi banjir itu Nabi Nuh nggak putus-putus mendakwahi umatnya, ngajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu nasihat yang disampaikan adalah ini: faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai masyarakatku, banyak-banyaklah beristighfar, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Setelah itu Nabi Nuh menyebutkan apa sih untungnya istighfar di dunia? Beliau berkata, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Berarti nek dangu mboten udan niku sing kathah le napa? Istighfar. Ya. Kalau ada musim paceklik, kemarau panjang, tanaman-tanaman pada mati, hewan ternak pada kering, ya, karena enggak ada rumput yang bisa dimakan, semuanya serba kering, maka perbanyaklah napa? Istighfar. Ini keuntungan duniawi yang pertama, istighfar itu menurunkan hujan. Ya. Jadi kalau pengen hujan itu ya rosah melakukan acara-acara sing orang genah. Ya, langsung saja perbanyak napa? Istighfar. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah akan limpahkan, Allah akan curahkan kepada kalian harta. Nggih, sing ngerasa rezekine lagi seret, nggih. Rasa mengdukun, rasa mengdukun, eman-eman apa nek? Duite apa eman-eman akidah? Ya loro-loro nek. Ya, sayang akidah kita, sayang duit kita, perbanyaklah istighfar. Ya, astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Silakan, banyak redaksinya. Ini pernah kita bahas dahulu. Ya. Akan keuntungan yang kedua, Allah akan mencurahkan rizki berupa harta. Terus apa lagi? Wabanin. Hujan, harta, anak. Ya. Siapa yang pengen anaknya banyak, perbanyak apa? Istighfar. Ya. Siapa yang lama nunggu anak belum lahir-lahir,
maka perbanyak istighfar. Sudah nikah lama kok belum punya keturunan, perbanyak istighfar. Ya. Ustadz, usia saya sudah segini, apa mungkin Ustadz? Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam punya keturunan ketika usia berapa? Kalau nggak salah sekitar 80 tahun. Bayangkan, 80 tahun. Ya. Bis kaki-kaki bisa punya anak, bisa. Ya. Nabi Zakaria juga demikian. Ya. Siapa anaknya Nabi Zakaria? Yahya. Ya, Nabi Yahya alaihissalam juga sama. Ya. Mereka manusia-manusia yang tidak gampang putus asa. Atau Nabi Ibrahim itu kalau nggak salah doanya yang 80 tahun. Jadi golin donga berapa tahun? 80 tahun, bayangkan. Kira-kira kalau kita baru doa 10 tahun nggak dikabulkan, kira-kira terus donganya apa mandek? Wah, jangankan 10 tahun Ustaz. Nah, sebulan be, oh kita kayaknya orang wis mandek. Jangan, ya, jangan mudah putus asa. Kita ulangi. Yang pertama, keuntungannya nomor hujan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, anak keturunan. Kemudian Allah lanjutkan, wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan tumbuhkan, suburkan kebun-kebun kalian. Panjenengan yang punya kebun, yang punya sawah, punya ladang, kalau pengen sawah, ladang, kebunnya itu panennya banyak, perbanyak napa? Istighfar. Ya. Jadi panjenengan sambil ngenteni sawah, ya, nunggoni sawah supaya enggak dimakani oleh burung, ya. Aja kurang ngorong-ngorong tok. Perbanyak napa? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kalau sekali nunggu membaca istighfar, kira-kira berapa istighfar itu? Wah, banyak banget. Wong anu nunggu di sawah itu, nunggoni manuk itu bisa sampai seharian loh. Biasanya kalau orang nunggoni manuk seharian ngapain? Ngapain? Ya goyang-goyang. Ya, goyang-goyang apa namanya itu? Talinya, baru gue terus meneng maning. Ya cuma diem aja gitu. Loh, daripada cuma diem aja kan mendingan astagfirullah, 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 astagfirullah. Pimpirah Ustaz, terserah sebanyak-banyaknya. Ya. Enggak ada syarat harus dihitung. Ya, ini namanya zikir yang sifatnya mutlak. Mutlak itu artinya tidak dibatasi berapa jumlahnya. Itu bebas itu. Ya. Akan Allah tumbuhkan, suburkan kebun-kebun kalian. Kemudian yang terakhir, wa yaj'al lakum anhara. Ibu-ibu yang membawa anak di atas, ibu-ibu yang membawa anak-anak di atas, lagi lari-lari, tolong dipegang, Bu. Nah, dipegang. Kalau enggak bisa, apa, Bu? Dibawa turun. Ya. SOP-nya udah jelas ya, Bu ya. Ya, SOP-nya jelas. Jadi pokoknya kalau ibu-ibu di atas nggak bisa menenangkan anaknya, dipegang terus dibawa turun. Oke. Lah gue sing lagi guyu gue. Ya. Pegang, Bu, bawa turun aja. Nah, gue kan maning. Ayo, Bu. Apa orang anak biung ya gue? Jadi inilah keuntungannya. Yang terakhir Allah akan mengalirkan sungai. Alias sungai itu tidak akan kering. Sekarang itu kadang-kadang ketika musim agak hujannya agak kurang dikit aja, sudah sungai kan pada kering. Perbanyak istighfar. Ya. Ini semua adalah keuntungan yang sifatnya duniawi. Yang lebih
menakjubkan dari itulah keuntungan yang sifatnya ukhrawi. Ya. Apa itu keuntungan istighfar yang sifatnya ukhrawi? Keuntungannya orang yang banyak istighfar akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan akan diselamatkan dari azab neraka. Masya Allah. Ini yang kita cari, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang kita cari adalah bagaimana kita bisa masuk surga, diselamatkan dari api neraka. Itu kan yang kita cari. Salah satu cara supaya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan tadi, yaitu masuk surga, kemudian diselamatkan dari azab neraka, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Dalilnya Pak Ustadz, kalau banyak istighfar akan masuk surga. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 17. Surat apa? Az-Zariyat ayat 15 sampai 17. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam taman-taman surga dan akan menikmati mata air yang ada di surga. Masya Allah. Surga itu identik dengan taman dan mata air. Karena memang itu salah satu unsur yang paling menentukan dalam menggambarkan keindahan sebuah tempat. Makanya tempat itu seindah apapun kalau belum ada sumber airnya, ya, belum ada tamannya, belum ada pohon-pohonnya, itu tempat kurang indah. Ya. Maka di sini Allah sebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke taman-taman surga yang dikelilingi dengan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Di dalam surga itu mereka menikmati semua apa yang telah Allah sediakan buat mereka. Semua apa yang kita inginkan di surga ada. Apapun yang ingin terbetik di dalam benak kita, makanan, minuman, kemewahan, apapun yang kita inginkan Allah siapkan di dalam surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana perjuangan manusia-manusia bertakwa ini saat di dunia sehingga bisa diganjar oleh Allah masuk ke surga. Allah berfirman, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang-orang yang dimasukkan ke surga ini dulu ketika di dunianya mereka muhsinin. Muhsinin itu selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada diri sendiri dengan tekun beribadah, berbuat baik kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah dan larangannya, berbuat baik kepada sesama manusia, tidak menyakiti mereka dengan lisan maupun dengan tangannya. Jadi ini manusia-manusia yang baiklah yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Terus apalagi sifatnya orang-orang yang akan dimasukkan ke surga? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang itu kalau malam tidurnya sedikit. Tidurnya sebentar. Atus kula kali jenengan nggih Pak Bung nggih. Tidurnya sebentar atau tangine sebentar. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Calon penghuni surga itu kalau malam tidurnya sebentar. Oh, nyungta iya Ustaz. Ya, iya. Ngapa sih nonton bal-balan? Bukan itu. Ya. Tidur sebentar karena hari atau malam-malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Buat tahajud, buat baca Al-Quran, buat zikir, buat doa. Ya. Malamnya itu mereka gunakan. Kenapa mereka memilih waktu malam?
Karena waktu malam itu waktu yang sunyi, yang senyap, sehingga untuk beribadah itu lebih khusyuk. Coba bayangkan jenengan sholat di Masjid Agung, neng alun-alun anak konser, kira-kira kepriwe? Sakit khusyuk nama mboten? Ya, khusyuk ngerokakan konser ya. Ya. Jadi suasana itu berpengaruh kepada kekhusyuan. Makanya di malam hari orang lagi sunyi, ya, itu lebih mudah untuk khusyuk. Ya. Kemudian ini yang perlu kita garis bawahi, selain mereka orangnya baik, malamnya tahajud, yang terakhir wabil asharihum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Kenapa? Di waktu sahur. Waktu sahur niku kapan? Kapan waktu sahur? Menjelang subuh. Makanya disunnahkan bangun lebih gasik, jangan mepet waktu subuh. Kemudian setelah tahajud perbanyak apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nunggu sampai apa? Sampai adzan subuh. Ini salah satu yang disunahkan. Mulane kalau subuhan sekarang jam pinten? 4:30 lewat, ya, dikit. Panjenengan bangun jam pinten? Jam 4, jam 3:30. Nah, kemudian tahajud. Setelah tahajud apa? Duduk, kemudian istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau jenengan punya anak, itu kesempatan. Kadang-kadang anak-anak kan sebagian dari mereka itu nggak cukup dibangunkan cuma sekali. Kadang-kadang butuh 2 kali, 3 kali, 4 kali. Daripada jenengan jengkel, gugah, ya sudah. Jenengan pertama kali bangun jam 3:30, anak mulai dibangunkan. Nek, nak bangun. Biasanya urung tangi gue. Urung tangi biasanya. Kemudian jenengan tahajud. Habis tahajud napa? Bangunkan lagi. Jam 4 itu belum bangun, ya sudah, jangan duduk istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Seberapa jam? Bangunkan lagi. Urung tangi. Astagfirullah maning, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ngangel Ustaz ya. Ya pancen kaya gue mbok mbiyen jenengan kaya gue pada bae. Ya. Mangsa adoa-doa. Ya. Buah itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ya. Sampai kemudian menjelang subuh belum bangun juga. Nah, itu baru cireti. Ya, ciprati air. Nanti kalau dia marah-marah, kita sampaikan, loh nak, tadi kamu dibangunkan di jam berapa tahu enggak? Berapa kali coba tadi bapak bangunkan? Ya, sehingga anak tidak punya alasan ngantuk ini dan itu karena sudah kita persiapkan bangunnya. Maka ini ayat yang menunjukkan bahwa salah satu karakter penghuni surga adalah orang yang rajin beristighfar, apalagi di waktu sahur. Ya. Orang mesti jenengan puasa, ini cuma bicara waktunya. Jadi nggak mesti jenengan itu akan puasa istighfarnya ini. Pokoknya waktu sahur itu ya menjelang subuh. Walaupun besoknya puasa atau tidak puasa, ya perbanyak istighfar. Ya. Ini keuntungan ukhrawinya adalah akan dimasukkan ke surga dan juga akan dihindarkan dari azab. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Artinya tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka beristighfar. Maka kalau kita khawatir dengan azab Allah, ya Allah perbanyak istighfar. Ini Allah sudah janji.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mereka mau beristighfar, maka Allah tidak akan azab mereka. Ya. Termasuk juga azab di dunia. Ya. Maka kalau kita melihat kondisi di kanan kiri kita rusak, kita takut nanti turun azab, perbanyak istighfar. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berbelas kasih kepada kita. Ketika melihat ketekunan kita dalam beristighfar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk tidak menurunkan azab itu. Ya. Kadang-kadang kita kan tertekan kita melihat kemungkaran-kemungkaran, ya, melihat perbuatan-perbuatan dosa di mana-mana, ya. Melihat kerakusan-kerakusan manusia, kerakusan kepada jabatan, kerakusan kepada harta, ya. Sehingga menghalalkan segala cara. Hati itu nek, hati itu sakit, ya. Kita takut azab turun, maka perbanyak apa? Istighfar. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus perbanyak istighfar. Ya. Berarti istighfar itu ajaib karena menguntungkan di dunia dan di akhirat. Tapi perlu kita ketahui, istighfar yang seperti apa yang akan menghasilkan keuntungan-keuntungan tadi. Apakah sembarang istighfar itu bisa menghasilkan keuntungan tadi, atau yang dimaksud istighfar yang sejati, istighfar yang istimewa, istighfar yang sungguhan? Tentunya yang dimaksud adalah istighfar yang sungguhan, bukan istighfaran, ya. Bukan istighfar yang sifatnya asal-asalan. Para ulama kita menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa artinya astaghfirullah wa atubu ilaih? Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Orang yang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih itu ada dua kondisinya. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, lisannya mengucapkan istighfar, tapi hatinya itu tetap pengen melakukan perbuatan dosa lagi. Dia berarti istighfarnya serius apa mboten? Mboten. Ya. Baru nonton kemudian astagfirullah, astagfirullah, tapi kapan ya nonton maning ya, kapan? Gue berarti antara mulut dengan apa? Hati mboten sinkron. Sinkron siapa? Apa? Mboten sami, mboten klop, mboten cocok. Mulutnya mengucapkan astagfirullah, tapi hatinya tetap pengen banget, ya. Ketangkep KPK korupsi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kapan maning ya bisa korupsi? Itu berarti apa? Berarti tidak serius. Nah, kalau ada orang seperti ini bagaimana ini Ustaz? Kira-kira apakah akan diampuni dosa-dosanya? Ya tergantung. Ini kayak orang berdoa, sebenarnya astagfirullah itu kan berdoa. Berdoa minta diampuni. Nah, yang namanya orang berdoa minta diampuni itu kan ya Allah bisa mengampuni, ya bisa tidak. Ya. Terserah siapa? Terserah Allah. Namanya juga minta. Kalau ada orang minta sama jenengan, mintanya kurang serius, ya terserah jenengan mau dikasih atau tidak dikasih. Ya. Ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama adalah orang yang lisannya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi hatinya tetap pengen banget untuk mengulang perbuatan dosa yang sama atau yang berbeda. Nah, ini yang jenis pertama. Yang kedua, lisannya mengucapkan istighfar, hatinya bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Ini sudah klop ini antara apa?
antara lisan dengan hatinya. Ya. Nah, orang yang seperti inilah yang diistilahkan dengan taubatan nasuha. Inilah orang yang istighfarnya sejati. Inilah orang yang sungguh-sungguh dalam beristighfar. Jadi ketika dia beristighfar, dia juga dalam hatinya itu, ya Allah, bantulah hambamu untuk tidak mengulangi dosa ini ya Allah. Ya Allah, hamba ini pengen memperbaiki diri. Hambamu ini menyesal dengan sekian banyak dosa-dosa yang pernah hamba lakukan. Ya Allah, bantulah hambamu ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu berarti antara lisan dengan apa? Hatinya itu sinkron. Orang yang seperti ini berarti dia serius. Kalau serius, dosanya akan diampuni semuanya, yang besar maupun yang kecil. Masya Allah. Ya. Ketika orang mengucapkan astaghfirullah, mulutnya, wa atubu ilaih, hatinya menyesal atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian dia bertekad, ya Allah, saya berusaha untuk tidak mengulangi. Bantu aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Aku sadar, aku ini lemah ya Allah. Karena aku lemah, kalau tidak dibantu oleh yang maha kuat, maka aku akan terus kalah dengan nafsuku, dengan godaan syaitan. Maka bantu aku ya Allah. Nah, orang yang seperti ini, dosa-dosanya akan rontok, yang besar maupun yang kecil. Ya. Nek ngesuk baleni maning, dosane pripun Ustaz? Ya tobat lagi. Ya. Kalau ternyata sudah berazam, sudah bertekad bulat untuk tidak mengulangi, kok kemudian terulang lagi karena godaan syaitan, ya mulai lagi, tobat lagi. Ya. Kalau terulang lagi, ya tobat lagi. Selama kita terus bertaubat dan serius dalam taubat kita, betul-betul kita minta kepada Allah, merasa kita ini lemah, merasa kita ini tidak punya daya apa-apa kalau tidak dibantu sama siapa? Sama Allah. Selama kita saat beristighfar tetap punya perasaan itu, maka Allah akan tetap mengampuni walaupun terulang. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, i'mal ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu, faqad ghafartu lak, aku pasti mengampunimu. Masya Allah. Tapi ini orang yang taubatnya temenanan, bukan orang yang dari awal sudah merencanakan qara istighfar, tapi ya ngesok maning lah nonton maning, bukan. Tapi betul-betul dia pengen, ya Allah, saya pengen untuk memperbaiki diri. Bantu aku ya Allah. Kemudian besoknya kalah dengan nafsunya lagi. Lalu dia duduk bersimpuh lagi di hadapan Allah. Dan tidak pernah putus asa. Hati-hati. Penyakitnya orang yang kebanyakan dosa, salah satunya apa? Putus asa. Kinyong dosane wis akeh banget, kayane ora mungkin lah diampuni. Oh, ini bahaya ini. Ya, inilah salah satu perangkapnya siapa? Setan. Salah satu perangkapnya setan itu adalah membuat putus asa. Biasanya kalau orang sudah putus asa, kira-kira masih semangat ibadah mboten? Enggak, namanya juga sudah putus asa. Wah, nyong kayane ora bakal diampuni ya, sisan bae lah. Nganti mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan seperti itu. Ini materi kajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita buka tanya jawab, saya ingin menyampaikan pengumuman yang sebenarnya harusnya disampaikan pekan lalu. Saya lupa. Ya. Seperti biasanya, ini kan Ramadan sebentar lagi. Tinggal
17 Sya'ban berarti sekitar 13 hari ya, 2 pekanan lagi ya. Nah, di masjid kita yang kita sayangi ini sejak tahun kemarin selalu ada menyediakan takjilan, selalu menyediakan takjilan buka puasa buat jamaah yang pada maghriban di sini, terutama para santri ya. Maka tahun ini insya Allah kita akan mengadakan hal itu lagi, menyediakan buka puasa. Kalau tahun kemarin sebanyak 100, sekarang kita naikkan sebanyak 150 ya, sebanyak 150. Maka silakan ibu-ibu yang pengen ikut berpartisipasi, nanti panjenengan ketika keluar dari pintu sudah ada petugas di sebelah kanan dan kiri pintu untuk mencatat ya, untuk mencatat nama panjenengan dan apa yang pengen untuk diberikan ya. Di situ bisa makan besar juga boleh, snack juga boleh, minum juga boleh, silakan. Ya, nanti daftar di bawah kepada petugasnya. Kayaknya beberapa hari di 30 hari sudah terisi. Jadi nanti jenengan daftar yang masih kosong-kosong. Ya, yang masih kosong-kosong. Alhamdulillah sudah mulai lumayan banyak yang daftar, tapi masih ada yang tersisa, beberapa hari masih kosong. Silahkan mendaftarkan diri untuk ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang menikmati buka puasa itu. Kan kayak gitu kan pahalanya kan. Barang siapa yang menyediakan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang ikut menikmati buka puasa tersebut. Jadi pahalanya kan double-double, Masya Allah. Yang kan memberi buka puasa 150, yang jenengan berarti pahalanya 150 plus siji gue siapa? Ya jenengan. Masa jenengan orang puasa? Ya, panjenengan dapat pahala jenengan sendiri plus 150. Itu yang dapat kami sampaikan. Silakan ada pertanyaan bisa dibacakan. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat. Berkenaan dengan silsilah doa dan zikir nomor 153 dengan tema keajaiban istighfar. Dan kita silakan kepada kaum muslim yang ingin bertanya, bisa dikirimkan pertanyaan Anda di nomor 085 600 880. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama, datang dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lafaz istighfar yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW? Apakah menggunakan tambahan hada akhir? Mohon nasihatnya Ustaz. Redaksi istighfar ini pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan, udah lama. Redaksi istighfar bagian pertama, kedua, ketiga. Jadi ada 3 episode kita menjelaskan tentang redaksi istighfar. Kalau yang ditanyakan apakah astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim, jawabannya dua-duanya boleh. Astaghfirullah saja boleh, astaghfirullahaladzim juga boleh. Kemudian bahkan lebih panjang juga boleh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini adalah istighfar yang mutlak. Mutlak itu adalah waktunya bebas, jumlahnya juga bebas. Jadi kalau berbicara tentang istighfar yang mutlak, waktunya bebas, jumlahnya bebas, maka redaksinya juga bebas, fleksibel. Pokoknya asal ada hadisnya silahkan pakai. Asal ada ayatnya silahkan pakai. Boleh astagfirullah saja, boleh astaghfirullahaladzim saja, boleh astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuma kalau habis sholat, ya kalau habis sholat begitu salam itu yang saya ketahui yang lebih kuat adalah dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau habis apa? Habis sholat.
Ya. Karena redaksi hadisnya istighfara thalathan. Nabi beristighfar 3 kali. Lalu ditafsirkan oleh para rawi yang meriwayatkan hadis ini, mereka mengatakan qala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ya. Ini khusus untuk momen habis salat. Kalau habis salat itu lebih pas bacaannya tadi astagfirullah astagfirullah astagfirullah, bukan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini momen habis salat. Adapun selain itu pagi, waktu sahur, waktu kita sedang pengen beristighfar, selain tadi habis waktu salat, maka itu bebas. Ya, yang penting ada redaksi hadis yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Berikut jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang disampaikan. Berikut kita akan beri kesempatan kepada para pendengar radio Roja di Cilengsi. Silakan. Terima kasih Jazakallahu khairan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Untuk pertanyaan dari pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau seorang hamba melakukan maksiat di masa lalu dan sekarang juga sudah bertobat, dan apakah kelak di akhirat dosa-dosa tersebut tetap dipertanggungjawabkan ataukah belum, Ustaz? Mohon nasihatnya. Bagus, pertanyaannya kalau orang sudah orang berbuat dosa terus istighfar, bertobat, apakah tetap akan terkena efek-efek negatif dari dosa-dosa yang dia lakukan? Tergantung apakah diterima taubatnya atau tidak. Jadi ketika kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, apakah kita tahu secara pasti bahwa istighfar dan taubat kita diterima? Tahu atau tidak? Tidak. Itu rahasia ilahi. Allah merahasiakan. Ya. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita tetap semangat. Ya. Kalau kita dapat bocoran, wis diampuni kok, kira-kira sih semangat apa ora? Oh, sampuni iki lah. Santai. Kan kayak gitu kan? Makanya dirahasiakan. Dirahasiakan itu supaya kita tetap punya semangat. Ya. Seperti ginilah, seandainya jenengan daftar ke sebuah perusahaan, jenengan sudah dapat bocoran, kok mesti ditampak. Kira-kira jenengan akan serius nggak ketika nggarap ujian itu? Ketika wawancara, nggak serius. Alas, malah kadang orang mangkat dia. Wis kena harus ditambah. Begitulah kira-kira. Tapi ketika kita belum tahu dirahasiakan, diterima tuh, kita akan maksimal. Ya. Nyusun kurikulum vitae yang sebaik mungkin. Ketika ujian interview pakai baju yang paling apa? Yang paling bersih, disetrika nganti ping 5, ya. Oh, parfum, ya. Jadi begitulah sifat dasarnya manusia itu kayak gitu loh. Ya. Maka dirahasiakan. Nah, menyambung apa yang tadi ditanyakan. Kalau orang sudah bertaubat, apakah dia masih kena efek buruk, dampak buruk dari dosa-dosa yang dia lakukan? Ya tergantung. Kalau taubatnya diterima ya enggak. Kalau taubatnya belum diterima ya iya. Terus bagaimana Ustadz? Ya itulah pentingnya memperbanyak istighfar dan taubat. Ya. Salah satu bacaan zikir pagi kan astaghfirullah wa atubu ilaih berapa kali? 100 kali. Setiap pagi. Ya astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ba'da subuh. Ya, setelah kita zikir apa? Habis salat. Ya, setelah zikir ba'da salat, ya, salah satu bacaan zikir pagi yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. Tiap hari. Jadi tidak mengandalkan aku wingi wis 100 siki wis ora. Enggak. Terus setiap hari 100. Sampai kapan?
Sampai kapan? Nanti mati. Sampai mati. Kalau belum ya belum. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya. Jangan lupa ibu-ibu, ada yang nunggu di pintu keluar nanti, silahkan mendaftarkan dirinya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.